Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya di channel Belajar Bersama. Hari ini saya akan melanjutkan terkait ukuran penyebaran data. Yang kedua yaitu adalah modus. Apa itu modus? Kemarin kalian sudah mencari tentang materi atau mencoba membaca di beberapa buku referensi terkait modus. Saya di sini tidak akan banyak hal menjelaskan tentang modus, tetapi bagaimana cara menyelesaikan soal untuk materi atau permasalahan untuk mencari data atau ukuran penyebaran data yang salah satu adalah modus itu. Jadi sebelum saya masuk ke materi utama, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen channel Belajar Bersama agar kita selalu dapat belajar bersama tentang beberapa hal. Jangan lupa, nanti kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Oke, lanjut saja. Masuk ke modus. Soal modus yang sederhana, yang pertama untuk data tunggal itu adalah ini. Tentukan modus dari berikut ini. Ada data 3, 5, 3, 4, 2, 1, 3, 2, 3, dan 5. Mudah ya, mungkin karena kalian sudah tahu tentang modus itu apa, mungkin untuk mengerjakan soal seperti ini sangat mudah. Jadi yang pertama, ini hanya untuk mempermudah saja. Kalian urutkan terlebih dahulu data yang dari yang terkecil ke terbesar atau sebaliknya dari yang terbesar ke terkecil. Di sini saya sudah contohkan 1, 2, 2, 3, 3, 3, dan 5 sampai 5 terakhir, atau sebaliknya dari yang terbesar sampai yang terkecil. Kemudian kita lihat data atau data terbanyak itu yang mana? Contoh untuk datum 1 jumlahnya ada 1, 2 jumlahnya ada 2, 3 ternyata jumlahnya ada 4, 4 ada 1, dan 5 ada 2. Nah, tentang modus itu apa tuh? Yang sering muncul gitu ya, yang sering muncul. Jadi modus dari data tersebut adalah ya bilangan 3. Jadi mudah ya untuk menentukan data atau menentukan modus di data tunggal. Untuk yang kedua yaitu data berkelompok. Nah, masih menggunakan soal yang terkait min yang di video sebelumnya. Saya di sini yang saya ubah hanya pertanyaan saja. Tentukan modus dari data berat badan di salah satu SMK. Ya, mungkin yang terlihat di sini mudah ya. Mungkin jawabannya 76 sampai 80 itu ya. Tapi kita cari tepatnya berapa sih? Kita coba. Nah, di sini ada yang kalian harus ketahui adalah beberapa hal yang terkait dengan modus. Nah, ini kita menggunakan rumus modus ini. TB, apa itu? Tepi bawah kelas modus. Kemudian ditambah dengan pembagian antara SFA. Di sini hanya simbol ya. Kalau mungkin di buku-buku atau di referensi lain adalah D, bisa D1, D2 gitu ya. Ini kalau saya hanya simbol saja, jadi tidak mempermasalahkan itu. Yang jelas kalian harus tahu SVA itu bagian atas ini itulah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya dibagi dengan SFA ditambah dengan SFB. Apa SFB tadi? Selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Kemudian baru dikalikan dengan PK. PK di sini panjang kelas. Kalau mungkin di buku P itu ya panjang kelas, maksudnya panjang kelas. Jadi ini yang kita harus cari. Kita harus tahu tepi bawahnya dulu. Kita harus tahu dulu selisih frekuensinya, kemudian baru panjang kelasnya. Tapi sebelum ini kita harus ketahui dulu kira-kira di mana sih modus itu. Baik. Langkah pertama kita tentukan dulu kelas modusnya dengan memperhatikan frekuensi yang terbanyak. Nah, kita lihat di sini. Frekuensi terbanyak ada di mana? Nah, di sini. Di kelas interval 76 sampai 80. Itu dia kelasnya. Nah, kemudian kita sudah temukan nih kelasnya, kelas modus. Kita lanjutkan cara yang kedua. Kita cari nilai tepi bawah kelas modus. Kelas modusnya tadi mana? Ini kan. Nah, kita ambil datum yang ini yang nilai paling depan, kemudian nilai paling belakang di kelas sebelumnya. Kita bagi 2. Kita jumlahkan kemudian bagi 2. Hasilnya 75,5. Jadi tepi bawahnya adalah 75,5. Itu yang pertama. Langkah kedua. Kemudian langkah yang ketiga. Kita cari selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Lihat kelasnya tadi. Di sini kan frekuensi kelas modus kan ini. Selisihnya dengan kelas sebelumnya. Berarti yang di atasnya. Frekuensi yang di atasnya. Selisihnya berapa? Nah, selisihnya adalah 7.
Kemudian setelah kita mengetahui selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya, SFA tadi, kita lanjut ke langkah keempat. Kita cari selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya atau SFB. Nah, ini kelas modus dengan frekuensi kelas sesudahnya. Nah, ini. Jadi kita ketemukan adalah 15 selisihnya. Nah, dan yang terakhir kita cari adalah panjang kelas. Karena tadi kita telah sudah mengetahui kelas modus di sini. Nah, jadi kita cari panjang kelasnya tuh berapa. Kita hitung saja. 76, 77, 78, 79, 80. Berarti panjang kelasnya adalah 5. Ya. Sudah semua kita miliki, baru kita menggunakan rumus yang telah ada di awal tadi. Sehingga modusnya, nah ini modus tepi bawah tadi 75,5, SFA-nya 7, SFB-nya 15, kemudian P panjang kelasnya adalah 5. Tinggal perhitungan seperti biasa. Ya. Dan hasilnya adalah 77,09. Jadi di sini kita bisa prediksi bahwa modus dari data berkelompok ini adalah 77,09. Ya. Itu terkait modus, salah satu ukuran penyebaran data yang lanjutan dari yang video sebelumnya, yaitu tentang min. Ini adalah modus. Nanti ada lagi satu lagi terkait ukuran penyebaran data. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Cukup sekian. Jangan lupa jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar, dan subscribe, like, share, dan komen channel Belajar Bersama. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.